Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga adik-adik semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk selalu belajar, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan ingat jangan lupa selalu berdoa. Pertama-tama saya untuk pertama kalinya memberikan materi kepada adik-adik pada mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1 kali ini. Materi pertama yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Tujuan pembelajaran pada kali ini, saya telah melakukan serangkaian aktivitas dalam pembelajaran satu ini. Diharapkan siswa-siswi dapat 1. Mengetahui letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, mengetahui letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Dan yang ketiga, mengetahui pembagian region benua Asia secara tepat. Oke, sebelum jauh kita membahas materi tentang interaksi antar benua yang ada di dunia sekarang, terlebih dahulu kita melihat bagaimana sejarah terbentuknya benua itu. Oke, pada mulanya di permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun, barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Oke, jadi benua tidak serta-merta terbentuk. Dia punya tahapan-tahapan yang sangat panjang dan begitu lama, membutuhkan jutaan tahun lamanya sehingga bisa terbentuk benua seperti saat ini. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Dan kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini, nama Pangea berasal dari Yunani kuno yaitu Pan, seluruh, dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Dia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah kulit bumi ini.
Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwanaland selama periode Jurassic atau zaman Dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak kulit bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai 1,5 inci per tahun, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita per tahunnya. Dan dengan ini jelas dibutuhkan berjuta-juta tahun bagi daratan benua itu untuk bergerak berjauhan dan membentuk benua yang ada sekarang. Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini silahkan komen di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih. Setelah menyaksikan video tadi, adik-adik saya kira bisa dipahami bahwa benua itu terbentuk dari pergerakan-pergerakan tadi ya. Yang pertama terdiri dari satu benua besar yaitu Pangea yang kemudian memisahkan dirinya atau terpecah ya, mengalami pergerakan, kemudian terbentuk dua benua yaitu benua Eurasia dengan Gondwanaland, yang kemudian Eurasia terpecah lagi dan Gondwanaland pun terpecah. Oke, saya kira kita lanjut pada materi selanjutnya. Kita sudah sering mendengar kata benua. Di video tadi pun sudah dijelaskan apa itu benua, tetapi di sini saya akan ulang kembali. Benua merupakan bagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua atau daratan tersebut tidak terkena pengaruh langsung dari angin laut. Oke, itu definisi dari benua. Yang kemudian di sini ada peta sebaran benua di dunia. Oke. Yang pertama ada benua Asia, kedua ada benua Australia, yang ketiga ada benua Afrika, yang keempat ada benua Eropa, dan yang kelima ada benua Amerika. Oke. Dari jumlah beberapa benua ini, para ahli berbeda pendapat dalam jumlah benua yang ada di dunia. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6 benua, dan ada pula yang mengatakan 7 benua. Yang mengatakan 5 benua, dia berasumsikan bahwa di dunia ini hanya 5 benua yang dihuni oleh manusia. Sedangkan yang mengatakan 6, dia menghitung dengan benua Antartika, yang dimana benua Antartika tidak memiliki penghuni yang tetap. Oke, sedangkan kalau yang 7 benua itu dia menghitung ada benua Australia, benua Asia, benua Eropa, Afrika, kemudian ada Amerika Selatan dan Amerika Utara, serta benua Antartik. Tetapi di sini kita membahas 5 benua, yang dimana 5 benua tersebut memiliki penghuni yang tetap sepanjang tahunnya atau selalu dihuni oleh manusia. Oke. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Jadi dari sebaran benua ini ada 5 benua.
Oke, yang pertama benua Amerika. Benua Amerika atau sering dijuluki sebagai benua merah karena memiliki suku asli di sana di benua Amerika, ya, yaitu suku Indian, ya, suku Indian, sehingga dijuluki sebagai benua merah karena suku Indian ini dominan perawakannya atau perhiasan mereka yang ditempelkan di kulit mereka itu berwarna merah. Yang kemudian, letak astronomis dari benua Amerika ini terletak 72 derajat lintang utara sampai 59 derajat lintang selatan dan 36 derajat bujur barat sampai 163 derajat bujur barat. Adapun luas wilayah benua Amerika yaitu 42 juta kilometer bujur sangkar. Selanjutnya ada benua Afrika. Benua Afrika sering dijuluki sebagai benua hitam karena mayoritas penduduk di sana berkulit hitam. Oke, lanjut. Letak astronomis benua Afrika terletak 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Luas wilayah benua Afrika yaitu 30,29 juta kilometer bujur sangkar. Selanjutnya ada benua Eropa. Benua Eropa sering dijuluki sebagai benua hijau karena benua Eropa sering dijuluki sebagai benua biru karena di sana mayoritas penduduknya memiliki mata berwarna biru cerah. Oleh karena itu sering dijuluki sebagai benua biru. Letak astronomis dari benua Eropa yaitu 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Adapun luas wilayah benua Eropa yaitu 10,35 juta kilometer bujur sangkar. Selanjutnya ada benua Australia. Benua Australia sering dijuluki sebagai benua hijau karena di benua Australia sering terdapat atau banyak terdapat hutan sehingga tumbuhannya berwarna hijau. Walaupun di sana sedikit daerahnya tandus, ya, anak-anak. Adapun letak astronomis benua Australia terletak 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Adapun luas wilayah benua Australia 8,9 juta kilometer bujur sangkar. Dan yang terakhir ada benua Asia. Benua Asia ini sering dikenal atau dijuluki sebagai benua kuning karena mayoritas penduduk benua Asia itu keturunan suku Mongoloid atau bangsa Mongol, ya. Bukan suku, ya, bangsa Mongol yang dimana Mongoloid ras Mongoloid sehingga benua Asia itu dijuluki sebagai benua kuning karena kulit dari ras Mongoloid ini berwarna kuning kecoklatan atau sering dikenal dengan istilah kuning langsat atau sawo matang, ya, untuk orang-orang Asia.
Oke, letak astronomis benua Asia terletak 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Adapun luas wilayah benua Asia 44 juta kilometer bujur sangkar. Dari kelima benua ini kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di urutan pertama ada benua Asia dengan luas wilayahnya 44 juta kilometer bujur sangkar. Yang kedua ada benua Amerika yang luas wilayahnya 42 juta kilometer bujur sangkar. Dan yang ketiga ada benua Afrika yang luas wilayahnya 30,29 juta kilometer bujur sangkar. Dan yang keempat ada benua Eropa yang luas wilayahnya 10,35 juta kilometer bujur sangkar. Dan yang terakhir yaitu benua Australia dengan luas wilayah 8,9 juta kilometer bujur sangkar. Dari sini kita sudah mendapatkan gambaran bahwa dari beberapa benua ini memiliki letak astronomis yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya ada pembagian region atau wilayah di benua Asia. Terlebih dahulu kita bahas benua Asia ya, supaya ketika kita membahas benua-benua lainnya kita bisa membedakan dari letak astronomisnya, yang kemudian bagaimana iklimnya dan lain sebagainya. Oke, wilayah-wilayah di benua Asia itu terdiri dari beberapa negara bagian ya. Yang pertama ada wilayah Asia Tengah, kemudian ada Asia Timur, ada Asia Barat, ada Asia Selatan, ada Asia Tenggara ya. Ada pula kata yang mengatakan ada Asia Utara. Asia Utara itu meliputi Rusia sebagian. Oke, tetapi di sini kita bahas 5 saja: Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Kemudian dari region atau wilayah ini, dari beberapa region atau wilayah ini ada beberapa negara bagian. Yang pertama untuk Asia Tenggara ada negara-negara bagiannya, yaitu yang pertama negara Indonesia, kemudian yang kedua negara Malaysia, yang ketiga negara Filipina, dan seterusnya. Ada Asia Timur. Asia Timur negara-negara bagiannya yaitu satu negara Taiwan, terus ada negara Jepang, ada negara Cina, dan seterusnya. Asia Tengah negara-negara bagiannya yaitu negara Armenia, negara Tajikistan, ada negara Kazakhstan, dan lain-lain. Kemudian Asia Selatan negara-negara bagiannya ada negara Pakistan, kemudian negara India, negara Bangladesh, dan lain-lain. Kemudian Asia Barat itu negara-negara bagiannya yaitu yang pertama ada negara Arab Saudi, yang kemudian ada negara Oman, ada negara Irak, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kenapa saya memberikan tanda setiap negara bagian itu? Saya mengisinya 3. Pak Guru menginginkan kalian melanjutkan sebagai tugas mandiri
lanjutkan mengisi negara-negara pada tiap-tiap wilayah Asia yang kosong ya, sesuai dengan regionnya masing-masing. Misalnya Asia Tenggara ada negara Indonesia, negara Malaysia, negara Filipina, negara Thailand, dan selanjutnya Anda bisa lanjutkan sebagai tugas mandiri. Setelah pembelajaran ini, Anda bisa mengumpulkan tugas mandirinya langsung ke via WhatsApp, nanti dikumpulkan ya via WhatsApp, nanti dikirim saja di grup. Oke, saya kira demikian untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk selalu belajar, dikurangi bermainnya, serius dalam menuntut ilmu. Semoga kedepannya kita bisa sukses bersama. Amin. Kemudian terima kasih. Sampai jumpa di video dan materi selanjutnya. Terima kasih.